kita mulai, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Seperti biasa, silakan Pak Hri untuk memimpin doanya. Yang lain kalau mendengarkan, silakan Pak Hri. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak ingin melihat hadirannya dulu hari ini. Untuk kelas 5A, siapa yang tidak hadir? Ada semua? Alhamdulillah, berarti kita semua diberikan kesehatan. Ya, baik, kalau begitu semuanya hadir semua. Nah, untuk meningkatkan semangat dan saudara-saudara kita, sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak akan mengajak Anda semua untuk menyanyikan lagu nasionalis. Ya, itu lagu Hari Merdeka. Tahu semua lagu itu? Tahu. Lagu itu mencerminkan adalah Hari Kemerdekaan Indonesia. Bisa berdiri semuanya? Bisa. Silakan untuk versinya, silakan di depan. Kita akan membawakan menyanyikan lagu ya. Oke, lagi ya, siap ya. Ada apa bisa melihat teks ya. Oke. Terima kasih untuk versi, silakan kembali ke tempat duduknya ya. Baik, silakan anak-anak untuk duduk kembali. Iya. Nah, di sini ya sebelumnya kita sudah mempelajari di kemarin itu tentang tema 3 yaitu makanan sehat. Itu subtema 1 yaitu bagaimana tubuh mengolah makanan. Nah, jadi masih ingat semua kan? Sekarang Bapak tanya, di rumah itu biasanya kesehariannya kalian itu makan makanan sehat tidak? Tahu makanan sehat itu seperti apa? Apa saja? Contoh makanan sehat yang ada terutama di lokal Indonesia kita. Nah, sekarang perhatikan. Nah, di sini ada yang pertama. Pernah melihat ini? Pernah. Apa namanya? Sayuran. Itu termasuk makanan sehat bukan? Masuk. Kita lanjutkan. Kalau yang ini apa lagi? Buah. Seperti biasa, setiap hari kita pernah melihat buah-buahan ini. Lanjut lagi. Nah, ini. Tahu apa ini? Tahu. Nah, ini ada pertanyaannya. Apakah kamu selalu makan makanan sehat seperti yang kamu lihat pada gambar tersebut? Pernah tidak? Pernah. Terus apa saja makanan yang menurutmu sehat? Yang di antara yang sekian banyak tadi, kalau menurut anak-anak semua? Ikan, daging, semuanya makanan sehat.
kita lihat tulisannya dulu ya. Oke. Oke, apa di atas keterangannya? Banyak menu masakan yang dapat dibuat dari bahan ikan. Ya, banyak menu masakan yang dibuat dari bahan ikan. Tapi sebelumnya Bapak bagikan dulu LKPD-nya. Nah, di sini ada LKPD, tugas kamu simak nanti video yang Bapak tayangkan. Selanjutnya kamu cari kata kuncinya dan masukkan ke dalam peta pikiran. Tinggal kamu isi, sudah Bapak bikin itu. Ya, sudah Bapak bikin, tinggal isi saja. Silakan. Ya. Oke, sebentar. Bapak ke sebelah sana. Oke. Nah, sebentar. Ini. Budaya Bangka, budaya Melayu, Islam ke Cina, bersatu padu dalam ikatan rumpun Melayu. Hai Zapin Melayu, kami nak nyoba merangkai kata dalam nyanyian Zapin Melayu dipersembahkan. Bangka Belitung pulaunya indah mempesona, objek wisata ada di mana-mana, hasil buminya. Ayo nak, maju lima boleh, silakan. Boleh, boleh satu orang membacakan. Nah, yang lain perhatikan ke depan. Ya. Halo, halo. Yang lain tolong perhatikan ke depan. Pak, belum selesai. Tinggalkan dulu sebentar. Perhatikan ke depan, simak apa yang mereka sampaikan. Paham? Paham? Oke, cukup diskusinya. Ya. Ini dari kelompok berapa? Ya, oke, silakan perkenalkan dulu namanya, nama kelompoknya. Ya, baru kita laksanakan. Silakan. Maju lagi, jangan nyender. Perkenalkan, nama saya Prasetya. Perkenalkan, nama saya Melisa. Perkenalkan, nama saya Yudha. Perkenalkan, nama saya Aulia. Halo, Devi. Kami dari kelompok 3. Akan. Hasil diskusi kami. Nah, tolong perhatikan yang lain nanti dulu pulang. Stop dulu. Ayo perhatikan, silakan. Untuk kata kunci ikannya apa? Ayo makan ikan. Ayo makan ikan. Kata kunci ikannya. Terus ciri-ciri sebuah ikan di kata kunci itu apa saja? Terdapat dalam buku ikan. Terdapat. Iya. Selanjutnya. Kata kunci yang aku temukan dalam ikan. Pentingnya makanan sehat dan bergizi. Iya. Selanjutnya alasannya. Alasanku memilih kata tersebut sebagai kata kunci ikan adalah
kasih aplaus dulu. Kelompok Apika, terima kasih, silakan kembali ke tempatnya. Oke, selanjutnya siapa lagi yang mau tampil? Ayo silakan. Kelompok Rangga, silakan ke depan kelompok. Oke, kelompok Rangga dulu, kelompok Devi, silakan. Boleh, siapa pun boleh. Oke, yang lain tolong suaranya. Halo. Perhatikan ke depan lagi. Stop menulisnya. Nah, sekarang perhatikan ke depan. Tidak ada lagi diskusi yang di sini, nak ya. Perhatikannya dulu ke depan. Silakan perkenalkan dulu. Perkenalkan nama saya Maulad. Perkenalkan nama saya Rangga. Perkenalkan nama saya Suka. Perkenalkan nama saya Daya Safira. Kami dari kelompok 3. Oke. Tolong perhatikan ke depan, nak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Perkenalkan nama saya Muhammad Fauzan Fakri. Perkenalkan nama saya Muhammad Zami. Perkenalkan nama saya Farah. Perkenalkan nama saya Devi Octavia. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Menjelaskan hasil diskusi dengan menggunakan kata pikiran seperti berikut. Kata kunci adalah kata yang digunakan sebagai kunci untuk menghubungkan kata lain atau informasi. Kata kunci yang termasuk dalam iklan adalah ayo memperhatikan. Ciri-ciri sebuah kata kunci adalah: 1. Terdiri dari satu kata atau dua kata yang berulang kata. 2. Mengandung kata yang unik yang terdapat dalam sebuah iklan. 3. Mewakili sebagai keseluruhan topik informasi dari sebuah iklan. Alasan memilih kata tersebut sebagai kata kunci iklan adalah karena kata tersebut mewakili topik informasi dalam iklan. Kata kunci adalah kata yang digunakan sebagai kunci untuk menghubungkan kata lain atau informasi. Iya, bagus. Jawabannya sangat lengkap ya. Silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali. Oke, perhatikan sebentar. Ya, Bapak kasih tahu. Tolong duduk dulu. Jadi setelah kita lihat presentasi dari beberapa kelompok teman kamu, ya, kita tarik kesimpulan bahwa pembelajaran tentang iklan ini kelihatannya sudah sangat paham ya, sudah sangat mengerti. Nah, jadi yang lain silakan lanjutkan nanti kalau memang belum selesai. Tapi kalau sudah selesai, alhamdulillah. Dan salah satu teman kalian tadi sudah maju ya, 3 orang tadi, 3 kelompok tadi, mereka sudah mewakili Anda semua untuk menjelaskan apa itu pengertian kata kunci, terus kata kunci iklan apa yang sudah kita perhatikan di layar laptop tadi ya, terus ciri-ciri kata kuncinya apa saja, selanjutnya alasannya apa memilih kata kunci tersebut, dan kita bisa menarik kesimpulannya. Jadi kesimpulannya adalah kata kunci iklan pada video tadi, sebentar, kata kunci pada video ini nah, jadi kata kuncinya adalah ayo makan. Kenapa kita milih itu kata kuncinya? Karena yang dibahas di sini tentang ikan, ataupun motivasinya, dorongannya kita dianjurkan untuk makan ikan. Oke?
Sampai di sini untuk iklannya, apakah sudah jelas? Sudah mengerti? Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi kepada Bapak? Tidak. Oke, perhatikan ke depan masing-masing. Jangan ngobrol ataupun berpaling daripada videonya. Jadi tahu nanti menjadikan videonya. Di sini kita akan mempelajari tentang organ pencernaan pada hewan ruminansia. Apa itu hewan ruminansia? Hewan ruminansia adalah hewan pemakan tumbuhan yang mencerna makanannya dalam dua langkah, yaitu dengan menelan bahan mentah, kemudian mengeluarkan makanan yang sudah setengah dicerna dari perutnya dan mengunyahnya lagi. Contoh hewan pemakan tumbuhan diantaranya adalah sapi, kerbau, domba, kuda, dan masih banyak lagi hewan-hewan yang lainnya. Dari beberapa contoh hewan pemakan tumbuhan, saya akan mengambil contoh sistem pencernaan pada sapi. Organ pencernaan pada sapi diantaranya adalah mulut, selanjutnya ada kerongkongan, Jadi mulut tadi lari ke kerongkongan ya, ingat. rumen, Nah, rumen ini rumen. Ya. retikulum, omasum, abomasum, usus halus, usus besar, rektum, dan terakhir ada anus. Ruminansia itu contohnya salah satunya apa tadi? Sapi. Pernah lihat sapi? Mungkin Rizka lebih kali sering lihat karena Rizka tinggal di daerah terang. Kan sering lihat kan? Jadi sapi itu sapi, hewan sapi tersebut, kalau perhatian ke sini nanti kita bikin dia makan rumput. Di saat dia makan rumput dia akan ngunyah sebentar. Setelah dikunyah, ditelan dia lewat kerongkongan tadi. Tapi pas ditelan, tidak langsung masuk ke dalam lambung besar, tetapi disimpan tadi di mana yang tadi? Di rumen ya. Nah, ini dia. Nah, jadi tidak masuk langsung ke usus besar dia atau usus kecil, tapi disimpan dulu di sini. Nah, setelah dia istirahat, dimakan nih. Setelah makan, terus banyak makanan dimakan dia, dikunyah, ditelan. Setelah itu apa Pak? Di saatnya waktu istirahat, rumput yang disimpan di sini, yang dikunyah dia tadi, dibantu dengan air liur, dengan enzim dia, akan dimuntahkan kembali ke mulut, dikembalikan lagi ke mulut melalui kerongkongan. Ruminansia itu contohnya salah satunya apa tadi? Sapi. Pernah lihat sapi? Ini ada di Ini juga sama ya. Oke, silakan. Nah, isinya nih. Nah, ya. Ini kan dari mulut. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Oke, silakan perkenalkan. Yang lain kalau perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan Sistem? pencernaan hewan ruminansia. Ya, silakan. Perkenalkan nama saya Muhammad Fauzan Fakri. Perkenalkan nama saya Muhammad Ati Azami. Perkenalkan nama saya Farah. Perkenalkan nama saya Devi Oktavia.
digestasi, perut bagian inilah yang sebenarnya disebut olah lambung. Di sini makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan kapsi yang dihasilkan oleh omasum. Baik. Nah sekarang Bapak beri kesempatan untuk Anda semua boleh bertanya kepada kelompok Fauzan apabila ada penjelasan ataupun presentasinya yang kurang jelas. Silakan. Ada yang mau bertanya? Silakan tanyakan. Ayo. Yuk. Jadi kami dari kelompok 1 kami ingin bertanya Iya. Silakan. apa yang disebut retikulum? Oke. Yang disebut retikulum Ya, silakan. proses yang terjadi. Makanan dicerna secara kimiawi dan dibentuk menjadi gumpalan kecil yang biasa disebut dengan bolus. Iya. Sudah bisa dipahami? Ya. Kita tangan dulu. Masih ada yang ingin bertanya? Silakan. Oh iya, oke silakan. Apa yang dimaksud dengan omasum? Ya, Omasum, silakan. Disebut dengan omasum. Perut bagian inilah yang sebenarnya disebut dengan lambung. Di sini makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan kapsi yang dihasilkan oleh omasum. Iya. Paham ya? Jadi Omasum itu adalah perut sebenarnya. Ya. Oke, masih ada? Kelompok lain? Oke, silakan dari Ribizo. Yes. Kelompok 5. Ya. Apa itu rumen? Pertanyaannya rumen. Rumah, proses yang terjadi disimpan sementara di rumah. Jadi rumput yang dikunyah tadi Disimpan disimpan. sementara di rumah. Iya. Sebelumnya untuk selanjutnya akan dikeluarkan kembali untuk dikunyah. Oke, kasih tangan lagi sekali lagi. Oke. Bagaimana? Sudah cukup pertanyaannya? Ya, terima kasih kepada kelompok Fauzan dan kawan-kawan. Silakan kembali ke tempatnya. Ya, silakan. Setelah kita lalui yang telah kita lalui tadi. Yang pertama tadi kita membahas tentang pembelajarannya adalah tentang memecahkan kata kunci. Untuk kata kunci iklan, apa sudah jelas pembelajaran hari ini? Sudah. Bisa dimengerti? Sudah ya. Oke. Selanjutnya untuk pembelajaran kedua, muatan alifanya yaitu Organ pencernaan hewan ruminansia. ya, organ pencernaan hewan ruminansia, yaitu kita ambil salah satu contohnya adalah hewan sapi. Nah, di situ apa masih ada perlu dipertanyakan atau sudah jelas? Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan artinya pembelajaran hari ini bermanfaat dan bisa kamu mengerti dan bisa kamu pahami masing-masing ya. Nah, sekarang di sini ada tugas soal evaluasi mandiri terdiri dari 5 soal. Bisa kamu kerjakan ya. Silakan kerjakan masing-masing ya. Ini Bapak bagikan dulu sebentar. Boleh duduknya kembali seperti semula. Kita pergi ke kebun keumeng, mawa suya mikul pacul. Kita begawe bersame-same. Kita nebas lalang macul rumput. Biarlah leteh kebun lah bersih. Sahang kita lama sekali. Jadi pembelajaran hari ini sudah cukup. Mudah-mudahan artinya apa yang Bapak sampaikan materi hari ini tentang memecahkan kata kunci iklan dan juga sistem organ pencernaan hewan ruminansia
itu bisa dipahami dan dimengerti oleh Anda semua, ya. Nah, mungkin hanya ini yang dapat Bapak sampaikan untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua, ya. Nah, untuk mengakhiri kegiatan kita, silakan Fahri untuk memimpin doa kita selesai belajar, agar apa yang kita dapatkan hari ini bisa nyangkut di otak kita, bisa bermanfaat, bisa berguna untuk kita semua. Silakan Fahri. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Baik, terima kasih atas pembelajaran kita hari ini. Akhir kalam Bapak ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.